Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramli, NIM 19010362231, akuntansi 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mula Warman. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, kita semua pasti sudah sering mendengar kata kalimat. Bahkan setiap hari kita menggunakan kalimat untuk berkomunikasi. Sebenarnya apa itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Adapun menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah yang pertama, kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Yang kedua, perkataan atau linguistik. Dan yang terakhir, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Adapun ciri-ciri dari kalimat bisa dilihat. Ciri yang pertama merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem di sini adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Ciri yang kedua dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Ciri yang ketiga mempunyai pola intonasi akhir. Dan yang terakhir adanya huruf kapital dan tanda baca pada sebuah kalimat tersebut. Sekarang unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat di sini istilahnya sebagai bahan yang membangun suatu kalimat. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya untuk suatu kalimat, unsur pembentuknya setidaknya hanya terdiri atas subjek dan juga predikat. Namun untuk membuat suatu kalimat yang utuh, ada beberapa penjabaran mengenai unsur-unsur kalimat. Di antaranya yang pertama tentu saja subjek, kedua predikat, ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang terakhir adalah keterangan. Pertama subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Yang kedua predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun dituliskan oleh pihak pertama. Yang ketiga objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan di sini. Fungsi objek adalah memperjelas makna dalam sebuah kalimat. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap di sini adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lainnya seperti objek, predikat, dan subjek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Dan yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi mudah dipahami. Tanpa unsur kalimat keterangan pun informasi menjadi tidak jelas. Oke, sekarang saya akan memberikan satu contoh kalimat yang menggunakan beberapa unsur yang telah saya jelaskan tadi. Misalnya pada kalimat Ramli membaca buku itu berulang kali, yang dimana Ramli ini merupakan nama orang yang artinya subjek dari kalimat tersebut. Membaca merupakan predikat. Buku itu adalah objek, dan berulang kali merupakan kata keterangan cara. Atau pada contoh kalimat kedua, misalnya ketua partai itu menjadi calon presiden, dan di mana ketua partai di sini merupakan subjek, menjadi merupakan objek, dan calon presiden merupakan kata pelengkap. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.